Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah untuk hari ini. Marilah kita berdoa sejenak, mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah ibadah kita. Kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Dahsyat. Luar biasa. Yes. Kayaknya belum semangat kau, Bang. Kita mau yel-yel ya Kak ya? Iya, kayaknya pada bosen kan yel-yelnya Iya, kayak yel-yel gitu-gitu itu aja aja. ya, Kakak punya yel-yel terbaru nih buat Wah, adik-adik semua apaan di tuh Kak rumah. yel-yelnya? Nanti kalau kakak bilang anak Tuhan, yes. 3 kali ya adik-adik. Nah, kalau kakak bilang anak iblis, no. Wih, Gitu. keren banget Kak Desi, Iya. keren. Jadi Oke, kita coba kali kita ya coba Bang aja ya. dulu Kak langsung Kak. Oke. Oke deh. Anak Tuhan, Yes. anak iblis, No. no. Oke. Sih, keren Ya. Kak. Oke, kayaknya udah pada semangat semua nih ya. Oke Kak, nah kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Sebelum nyanyi, Bang, Apa tuh, Kak? ini tuh hari spesial banget tahu. Iya lupa Kak, ini hari spesial banget Kak. Ini hari apa sih, Bang? Kenaikan Tuhan Yesus Kristus Kak. Iya, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tapi dibarengin sama Lebaran Kak, hari Oke. Lebaran. Nah, selain dari teman-teman kita yang Kristen, berarti ada juga hari Lebaran ya, Bang ya? Iya, buat teman-teman kita yang Muslim juga ya Kak ya. Iya, berarti kita harus saling. Saling menghormati dong Kak. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita angkat lagu pujian nih, Bang. Lagu pujiannya apa tuh Kak? Matahari bersinar terang. Di medley sama Ada Satu Sobatku Yang Setia. Oke. Ayo Bang Jo. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, malam semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ucapkanlah kembali doa ini. Ya Allah Bapa di surga, sinarilah hati kami dengan terang-Mu, supaya kami layak menerima kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Hukum Taurat dalam minggu ini, hukum Taurat yang kelima, marilah kita ucapkan secara bersama-sama. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya
lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ucapkan kembali doa ini. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke Kak, selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Lagunya familiar banget nih Bang. Familiar banget. Iya, kayaknya kayak gini nih. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah berarti lagunya semangat nih Kak. Harus Berarti semangat banget. adik-adik juga harus semangat dong. Iya, nyanyinya, berarti Kak. adik-adik yang di rumah harus pada bangkit Berdiri. berdiri. Kita nyanyi dengan semangat. Ayo Bang Jo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Maha Pengasih, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan untuk hafalan anak-anak, epistel minggu ini adalah tertulis dari Titus 3 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Sekarang kita nyanyi lagu apa nih Bang? Kita mau nyanyi lagu yang slow Kak. Kita mau nyanyi Slow. lagu Selidiki Aku. Oke, berarti agak menghayati ya. Agak menghayati Iya. Kak. Oke Bang Jo.
Marilah kita mengaku iman percaya kita, ucapkanlah kembali pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Nah, sekarang kita mau masuk ke persembahan, Persembahan, Bang. Nika. Gimana sih, Bang, caranya persembahannya? Persembahan itu nanti kan adik-adik kan sudah dikasihkan sama mama papanya uangnya. Iya. Nah nanti dilipat dengan rapi, lalu dimasukin ke celengannya Kak yang udah dikasih sama kakak abang guru sekolah minggu, Oke. kayak gitu. Dikumpulinnya kapan, Bang? Nanti pas di akhir tahun baru nanti dikumpulin Kak, kayak Oke. gitu. Nah, setelah persembahan kita mau masuk firman. Berarti adik-adik jangan lupa siapin Alkitab. Alkitabnya, dan jangan lupa Kak untuk siapkan hatinya juga dong Oh untuk iya, mendengarkan firman benar. Tuhan. Oke, kita angkat lagu pujian apa, Bang? Kita mau nyanyi Betapa Hatiku. Oke. Ayo, Bang Jo.
Shalom anak-anak kami sekolah minggu. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kita memohon tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa memahami dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak kami, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, yang selalu melindungi kami, terima kasih karena Engkau menjagai kami anak-anak-Mu. Hingga saat ini kami tetap dalam keadaan sehat, dan juga keluarga kami sehat-sehat juga. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengerti akan firman-Mu, dan kuatkan kami supaya kami anak-anak-Mu ini mau mentaati setiap firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin. Baik anak-anak kami sekalian, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah untuk kita pada hari ini, yaitu hari peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pada hari peringatan kenaikan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengar-dengaran dengan Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Anak-anak kami bisa membacanya di layar kita masing-masing. Amang akan bacakan untuk kita, marilah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Amang akan bacakan untuk kita. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian isi firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, Amang akan ceritakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami sekalian, saat waktunya sudah tiba, yaitu waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke satu tempat, satu bukit, namanya Bukit Zaitun. Di situ Yesus mau berpisah, Yesus mau naik ke surga, mau terangkat ke surga.
Pada saat itu, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya Yesus yang berbicara kepada murid-muridnya. Karena malaikat-malaikat Tuhan juga berbicara kepada murid-muridnya ketika Yesus sudah naik ke surga. Pada hari itu juga. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya itu menjadi saksi Yesus, saksi Kristus. Supaya menjadi murid-murid Yesus yang mau memberitakan berita tentang jalan keselamatan, menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan semua orang, kepada semua orang. Setelah itu dikatakan Tuhan Yesus, maka Yesus naik ke surga. Sekarang kita murid-muridnya. Pada masa ini kita murid-muridnya. Anak-anak kami murid-muridnya. Kalian semua anak-anak sekolah minggu, murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Yesus mengatakan kepada kita, kalau Yesus sudah ada di surga, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Yesus harus mau menjadi saksi Tuhan. Kita harus mau bersaksi, memberitakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang. Kita harus memberitakan bahwa jalan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu tugas kita. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Mau bersaksi tentang Tuhan. Mengatakan kepada orang bahwa Tuhan itulah jalan keselamatan. Tuhan itulah yang menjadi jalan peluang bagi semua orang supaya tidak jadi masuk api neraka. Yesus itulah yang bisa menghapus dosa semua orang manusia, termasuk dosa kita. Yang lain tidak ada yang bisa menghapus dosa kita. Itu yang akan kita saksikan. Kita dikatakan harus menjadi saksi akan itu. Kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu tugas kita. Yang kedua, selain Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pada saat itu setelah Yesus naik ke surga, sekejap itu juga ada dua orang berpakaian putih berdiri dekat kepada murid-muridnya. Itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu berbicara kepada mereka, berkata kepada murid-muridnya bahwa Yesus yang naik ke surga itu pada saatnya nanti akan datang kembali ke dunia ini menjadi hakim. Jadi anak-anak kami sekolah minggu, Yesus yang sudah ada di surga sekarang, pada saatnya nanti Yesus itu akan turun ke bumi ini. Dia akan datang ke bumi ini untuk menghakimi semua orang, yaitu pada hari kiamat. Pada hari kiamat itu Yesus nanti akan datang. Yesus datang kedua kalinya untuk menghukum, untuk menghakimi semua orang, termasuk menghakimi kita. Semua orang akan dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Kalau menurut Tuhan Yesus itu seseorang itu tidak layak, seseorang itu jahat, seseorang itu iri, seseorang itu tidak mengasihi sesamanya, maka Tuhan Yesus akan membuatnya masuk ke neraka. Tapi kalau Tuhan Yesus melihat seseorang itu baik, dia menjadi murid yang setia, murid Tuhan yang setia, dia mau bersaksi tentang Tuhan, maka Tuhan Yesus juga akan memasukkan dia ke surga pada hari penghakiman. Itu semua akan terjadi pada saat kedatangannya kedua kali. Yesus akan datang nanti kedua kali. Yesus yang ada di surga sekarang akan datang nanti untuk kedua kalinya. Disitulah ada neraka, ada surga. Orang yang baik menurut Tuhan akan dimasukkan ke surga, tapi orang yang jahat akan dimasukkan ke neraka.
Murid-murid Tuhan yang tidak mau menjadi saksi yang baik, yang tidak mau memberitakan nama Tuhan, yang tidak setia dalam imannya akan masuk ke neraka. Tetapi murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang setia, yang baik, yang menuruti firman Tuhan, dia akan dimasukkan ke surga. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian, marilah kita menjadi murid-murid yang setia. Marilah kita menjadi orang Kristen yang setia. Marilah kita menjadi orang yang percaya yang setia kepada Tuhan. Marilah kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap berbuat baik. Tetaplah berbuat baik selama kita hidup. Karena saatnya nanti semua orang termasuk kita akan dihakimi Tuhan Yesus. Saat dia datang untuk kedua kalinya. Kalau kita tetap baik selama kita hidup, kalau kita itu taat kepada firman Tuhan selama kita hidup, maka ketika Yesus nanti datang kedua kali, kita akan dimasukkan ke surga. Jadilah menjadi anak yang baik. Tuhan akan memberkati kalian. Tuhan akan memberkati kita selama kita hidup di dunia ini, dan kelak nanti ketika ada penghakiman terakhir pada hari kiamat, kita tidak akan masuk ke neraka lagi, tapi kita akan dimasukkan ke dalam sorga. Sehingga kita akan bersuka cita di sana, bernyanyi bersama-sama dengan Yesus. Kita akan penuh dengan kegembiraan di sana. Selama ada sukacita itu, kita akan tetap berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Dan gambarannya itu, selama kita di dunia juga akan berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi yang mengatakan, jadilah sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus, yang setia sebagai murid Yesus, yang setia sebagai saksi Yesus selama kita hidup, supaya kita selamat ketika Yesus nanti datang untuk kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat kami, menjadikan kami sebagai murid-murid-Mu. Engkau telah menetapkan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, yang berada di surga, pada saatnya nanti Tuhan akan datang ke dunia ini, yaitu pada hari kiamat, untuk menghakimi semua orang menurut perbuatannya masing-masing. Setiap orang yang menjadi murid Tuhan, murid yang setia menjadi saksi Tuhan, setia melakukan yang baik, akan memperoleh keselamatan. Tuhan tidak akan memasukkan orang-orang yang seperti itu ke neraka nantinya, tapi mereka akan Tuhan tempatkan di surga untuk menikmati kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu sekolah minggu menjadi anak-anak yang setia. Biarlah mereka menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Selama mereka hidup, mereka tetap menjadi pengikut Kristus yang setia, orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, lindungilah anak-anak kami ini. Di dalam pertumbuhannya biarlah Tuhan turut bekerja untuk memberkatinya, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, yang panjang umur, anak yang pintar, yang bijaksana. Sehingga saatnya nanti mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil, yang bisa menggapai masa depan mereka, masa depan yang baik. Berkati orang tua mereka juga Tuhan, berikan umur panjang, berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Baik, anak-anak kami sekolah minggu, mari kita bersuka cita memuji Tuhan yang dipimpin oleh abang kakak guru sekolah minggu kita. Nah Kak,
Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Nah selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa Kak? Lagunya Yesus Itulah Satu-Satunya. Oke, berarti harus semangat dong Kak ya? Iya harus Nyanyinya- semangat, berarti nyanyinya adik-adik di semangat. rumah harus bangkit berdiri ya sebelum kita penutupan berarti ya Bang ya. Iya benar. Oke, ayo Bang Jo. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Oh, haleluya. Kita ulangi lagu ini dari awal ya Bang. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Bapamu besar di surga. Anak-anak kami sekalian, marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami anak-anak-Mu menjadi warga kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami. Terimalah dan berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Ucapkanlah kembali doa ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih buat Tuhan kita Yesus Kristus yang masih sayang kepada kita, yang masih berkenan bersekutu dengan kita pada saat ini untuk menuntun hidup kita dan memberkati kita. Anak-anak kami sekolah minggu dan juga keluarga yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, kami mau menyampaikan salam kami di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun jarak berjauhan, kita tidak bisa tatap muka langsung, tapi salam kami bisa kami sampaikan kepada anak-anak kami, kepada keluarga semua lewat media ini. Untuk itu, kami seluruh penatua gereja kita HKBP Ancol Podomoro, kami bersama-sama mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Nah Bang, kita udah selesai nih ibadah kita pada Kita udah selesai hari ibadah ini. nih, Kak. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu nih Ucapin Bang. terima kasih Kak. Kemana Iya, aja kemana? Kak? Ke Amang Pendeta, ke Inang Sintua yang Maragenda, ya. sama ke Bang Bang Jo. Jo, dan pemain jangan lupa seni. nih Kak, kita mau ngucapin juga ke tim syuting. Oh, yang kerja di belakang layar Iya, ya. kerja di belakang layar nih Kak, nih ada Bang Arman nih di belakang layar. Oke, iya benar sekali. Iya. Ayo kita 1, 2, 3. Terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Selanjutnya ke Inang Sintua nih Kak. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih Inang, Tuhan Yesus memberkati. Besok datang lagi ya. Dan untuk pemain musik nih Kak. Pemain musik nih, Bang Jonathan. ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, Bang Jono. Tuhan Yesus memberkati. Besok main musik Main lagi musik ya. lagi ya. Berarti yang paling penting nih Bang, terakhir. Apa tuh Kak? Ucapin buat tim Syuting. syuting yang kerja di belakang layar. Iya. Tanpa mereka kayak kita nggak bisa apa-apa ya Bang. Iya, kita nggak bisa syuting online nih Kak. Ayo kita ucapin nih Kak ya. Ya, Buat 1, yang syuting. 2, 3. Terima kasih Abang tim syuting. Tuhan Yesus memberkati. Besok syuting lagi ya. Oke, selamat hari kenaikan Selamat hari adik-adik. kenaikan adik-adik. Sampai jumpa. jumpa.